Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar lagi latihan soal tentang bayi baru lahir ya. Yuk langsung saja ke soal pertama. Akibat dari adanya tekanan pada rongga dada pada saat bayi dilahirkan adalah A. Penurunan suhu tubuh bayi, B. Respirasi pada bayi, C. Gangguan pada jalan lahir, D. Lahirnya bayi, atau E. Rangsangan pernapasan awal pada bayi. Akibat dari adanya tekanan pada rongga dada pada saat bayi dilahirkan adalah, jawabannya adalah A. Terjadi rangsangan pernapasan awal pada bayi. Kenapa? Karena tekanan rongga dada akan mempengaruhi kompresi paru dan udara masuk ke dalam paru-paru dan terjadilah pernapasan. Adanya surfaktan dan respirasi bayi akan mengeluarkan cairan dalam paru-paru bayi dan mengembangkan jaringan alveolus paru agar tetap berfungsi. Surfaktan sangat berpengaruh pada proses pernafasan bayi. Kenapa sih? Karena surfaktan dapat mengurangi tekanan permukaan paru dan dapat menstabilkan dinding alveolus untuk mencegah kolaps. Terdapat faktor-faktor yang berperan pada pernapasan pertama bayi, yaitu yang pertama itu hipoksia akhir persalinan, kedua terjadi rangsangan fisik dari luar rahim, ketiga terjadi tekanan pada rongga dada, keempat terjadi penimbunan CO2 atau karbon dioksida, kelima terjadi perubahan suhu, dan keenam terjadi interaksi sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan sistem saraf pusat. Oke, lanjut ke soal kedua. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan segera yang dilakukan bidan terhadap bayi laki-laki? Pada kasus, ada seorang bayi laki-laki baru saja dilahirkan spontan di puskesmas. Riwayat kehamilan cukup bulan, air ketuban jernih. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, berat badan 3.300 gram, panjang badan 49 cm, nafas 50 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, bayi segera menangis, tonus otot baik, dan warna kulit kemerahan. Tindakan segera yang dilakukan bidan terhadap bayi laki-laki adalah A. Memandikan, B. Melakukan IMD, C. Melakukan isap lendir, D. Menganjurkan ibu menyusui, atau E. Menghangatkan bayi. Tindakan segera yang dilakukan bidan terhadap bayi laki-laki yaitu E. Menghangatkan bayi. Hal ini sesuai dengan asuhan bayi baru lahir yang terdapat pada buku saku pelayanan kesehatan neonatal dan esensial. Setelah dilakukan penilaian pada bayi, yaitu dinilai apakah bayi cukup bulan, ketuban jernih, bayi menangis atau bernapas, atau tonus otot baik, maka segera dilakukan asuhan pada bayi baru lahir, yaitu dengan urutan yang pertama kali yaitu menjaga bayi agar tetap hangat, lalu mengisap lendir apabila jika diperlukan, lalu mengeringkan dan melakukan pemantauan tanda bahaya, lalu mengeklem, potong, dan ikat tali pusat, serta lakukan inisiasi menyusui dini. Setelah itu, memberikan suntikan vitamin K1 untuk mencegah terjadinya perdarahan pada bayi, dan memberi salep mata antibiotik pada kedua mata bayi, melakukan pemeriksaan fisik, dan memberi imunisasi hepatitis B 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ada seorang bayi perempuan lahir 6 jam yang lalu di rumah sakit. Riwayat kehamilan cukup bulan, riwayat persalinan spontan per vagina. Hasil pemeriksaan berat badan 2.300 gram dengan panjang badan 49 cm. Bayi tampak letargi, tremor, malas minum, ekstremitas kebiruan. Diagnosis apakah yang mungkin untuk kasus tersebut? A. Hipotermi, B. Hipoglikemi, C. Hipokalsemi, D. Hiperglikemi, atau E. Hiperbilirubin. Diagnosis yang mungkin untuk kasus tersebut adalah jawabannya B. Hipoglikemi, yaitu kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal atau gula darah rendah. Sedangkan untuk hipotermi adalah saat panas tubuh turun lebih cepat daripada kemampuan tubuh memproduksi panas yang membuat suhu tubuh dingin dan berbahaya. Hipokalsemi, rendahnya kadar kalsium di dalam darah. Hiperglikemi, kadar gula darah tinggi atau terlalu banyak glukosa dalam darah. Dan hiperbilirubin merupakan kadar bilirubin dalam darah meningkat atau tinggi.
Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dosis pemberian dari vitamin K adalah pada kasus bayi perempuan Nyonya S lahir di puskesmas 1 jam yang lalu. Riwayat kelahiran spontan cukup bulan. KU baik sudah dilakukan IMD, bayi menangis kuat, gerakan aktif. Saat ini bidan akan menyuntikan vitamin K1 kepada bayi secara IM. Dosis pemberian Vit K pada kasus berapakah? A. 1 mg, B. 2 mg, C 3 mg, D 4 mg, atau E 5 mg. Dosis pemberian vitamin K1 pada kasus yaitu A 1 mg. Vitamin K1 atau pitomenadion berperan penting dalam pembekuan darah. Di sini tergantung dosis pada ampul vitamin K1, yaitu ada yang 2 mili dan 10 mili. Yang 2 mg per cc kita mengambil banyaknya 0,5 mili, dan yang 10 mg per cc kita mengambil banyaknya 0,1 mili yang disuntikan ke bayi, dikarenakan yang dibutuhkan untuk bayi adalah 1 mg. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di puskesmas. Dan segera setelah lahir, bayi dilakukan IMD di atas dada ibu dan bayi mulai mencari puting susu ibu. Pada tahap perkembangan refleks apakah bayi baru lahir pada kasus? A. Refleks Moro, B. Refleks Ruting, C. Refleks Sucking, D. Refleks Babinski, atau E. Refleks Swallowing. Oke, cus pada jawabannya ya. Pada tahap perkembangan refleks bayi baru lahir pada kasus adalah B. Refleks rooting atau mencari puting susu ibu. Dan ada refleks lain, tidak memilih jawaban A karena refleks Moro merupakan refleks terkejut jika dikagetkan. Sedangkan jawaban C, refleks sucking, merupakan aktivitas menghisap bayi. Jawaban D, refleks Babinski, merupakan refleks kaki yang terjadi secara alami pada bayi dan anak kecil. E. Refleks swallowing adalah refleks menelan. Ada refleks lain yaitu grasping refleks atau menggenggam, tonic neck atau kepala bayi menengok ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengan di sisi yang sama, dan stepping refleks adalah refleks menapak. Oke, sekian belajar bareng kita kali ini ya. Kita belajar bareng dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan dan materi, mohon masukan dan kritikannya ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.